Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abqori dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Abqori, channel yang membahas seputar ilmu faraid atau juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Abqori dimanapun berada di kolom komentar YouTube channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan dari seorang penanya. Ini pertanyaannya dari Messenger ya, dari Messenger Facebook. Dan penanya ini tidak mau disebutkan namanya, identitas penanya gitu. Jadi langsung saja pertanyaannya. Ini pertanyaannya tidak saya print out ya, tidak saya print tapi saya catat saja inti dari pertanyaannya karena lupa saya untuk memprintnya. Jadi ingat saya pertanyaannya, langsung saya jawab aja, saya tulis coret-coret sedikit gitu ya. Pertanyaannya, seseorang laki-laki wafat, memiliki seorang istri, dan dari pernikahan mereka ini mereka tidak mempunyai keturunan, tidak ada anak. Dan si suami yang laki-laki yang wafat ini mempunyai dua saudara laki-laki kandung. Dia punya adik-beradik ya. Ini bisa abang laki-laki, dua orang ini bisa adik. Yang penting saudara laki-laki kandung. Dua orang. Kemudian dua saudari kandung. Dua orang saudari perempuan kandung. Sama juga bisa adik, bisa kakak. Yang penting ini saudarinya. Dan saudari ini dan saudara tadi, dua saudara dan dua saudari sudah wafat terlebih dahulu daripada si mayit. Oke. Pertanyaannya begitu. Kemudian, dan setiap saudara laki-laki kandung yang dua orang dan saudari perempuan kandung dua orang tadi masing-masing memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Yang laki-laki, saudara laki-laki kandung punya anak laki-laki, anak perempuan, laki-laki, anak perempuan. Yang perempuan juga punya anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, anak perempuan. Berarti ada 8 orang keponakan si mayit. Kemudian pertanyaan ini panjang, tapi kami singkat aja dengan video yang berbeda-beda supaya jangan terlalu panjang videonya gitu kan. Nanti akan kita lanjutkan videonya, pertanyaannya di video yang lain. Jadi untuk video ini kita sampaikan sampai sini saja pertanyaannya dulu gitu kan. Pertanyaan beliau adalah bagaimana pembagian warisnya menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita coret-coret sedikit ya. Seseorang wafat, berarti suami lah ya. Suami, beliau punya istri dan tidak punya keturunan ya, mereka keturunannya nggak ada nih. Dan suami wafat. Si suami ini punya satu saudara laki-laki kandung, satu saudara kandung, ya kan? Satu saudari kandung, satu saudari kandung, 4 orang. Dan masing-masing mereka ini mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan mereka semua 4 orang ini sudah wafat terlebih dahulu dari si saudaranya ini, si mayit ini, si suami. Orang ini sudah wafat terlebih dahulu. Berarti ahli warisnya adalah keponakan. Dan ketentuan waris Islam
saudara perempuan kandung ini, saudari ya, yang perempuan kandung ini, anak-anak mereka bukan termasuk ahli waris. Anak-anak dari saudari kandung itu bukan termasuk ahli waris. Jadi ahli waris itu siapa Ustaz ini? Saudara kandung. Dia punya anak laki-laki dan anak perempuan. Dan jadi ahli waris itu hanya anak laki-laki. Anak perempuan tidak masuk ahli waris. Kemudian saudara kandung. Kan 2 orang kan, ini 1, ini 2. Juga punya anak laki-laki dan anak perempuan. Ini tidak termasuk ahli waris. Jadi ahli waris itu ini, berarti ahli waris itu 2 orang. Kita gambarkan lagi ya. Berarti ahli waris itu istri ya, istri termasuk ahli waris. Nah, istri ahli waris. Berarti ketika dia wafat, dia meninggalkan 1 orang istri dan 2 keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. 2 keponakan laki-laki kandungnya. Nah, inilah ahli warisnya. Nah, ini dan ini. Ini sudah wafat, ini sudah wafat, dan anak-anaknya bukan termasuk ahli waris. Anak-anak dari saudari perempuan kandung itu bukan termasuk ahli waris. Jadi yang ahli waris itu adalah anak dari saudara laki-laki kandung, tetapi yang laki-laki saja gitu. Jadi bagaimana ketentuannya Ustaz? Maka kalau kita lihat dari ahli warisnya ini, maka istri dapat 1/4 ini karena tidak ada keturunan, dan sisanya adalah ini, mereka ini asobah, sisa. Contohnya kalau ada duit 400 juta contohnya, nah, 400 juta singkat saja ini ya, 400 juta, maka istri dapat 100 juta ya kan, istri 100 juta, sisanya 300 juta untuk keponakan laki-laki kandung ini. Kemudian mereka berdua bagi rata, yaitu masing-masing 150 juta. Nah, beginilah ketentuannya jika ahli warisnya adalah seperti yang ditanyakan. Istri mendapatkan 1/4, kemudian keponakan si mayat mendapatkan sisanya, yaitu kalau andainya uangnya ada 400 juta, maka dia dapat 300 juta, kemudian bagi rata. Mungkin itu saja yang dapat kami jawab dari pertanyaan ini. Insya Allah pertanyaan ini panjang. Insya Allah kita buat video khusus dengan video yang terpisah, karena kalau tidak pisahkan ini bisa jadi terlalu panjang kan. Ini pun sudah terlalu panjang menurut saya. Apabila suka dengan video ini, silakan like, share, dan jangan lupa subscribe. Namun apabila tidak bermanfaat dan tidak suka, maka boleh dislike dan jangan di subscribe. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.